Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Asep Rahmatullah SPDI MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah evaluasi pendidikan Islam, dan juga yang terhormat teman-teman atau rekan-rekan di kelas 4A ini, semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kami selaku pemateri kelompok 18 dengan saya sendiri Muhammad Fikri Mutakin dan juga rekan saya Muhammad Raja Haidar yang akan melakukan presentasi yang berjudul rekomendasi dan rencana tindak evaluasi pendidikan Islam. Kita langsung masuk ke materinya. Baik, kita langsung masuk ke materi. Langsung saja, pengertian rekomendasi. Arti rekomendasi adalah saran yang menganjurkan menurut KBBI. Rekomendasi memiliki dua arti. Pertama, rekomendasi adalah hal minta perhatian bahwa orang yang disebut dapat dipercaya dengan baik, biasanya dinyatakan dengan surat. Nah, selanjutnya, rekomendasi diartikan sebagai saran yang menganjurkan atau yang membenarkan dan menguatkan. Jadi, rekomendasi adalah istilah yang merujuk pada suatu saran atau anjuran dari seseorang terhadap orang. Saran atau anjuran ini bisa berupa rekomendasi untuk melakukan sesuatu ataupun rekomendasi dalam menentukan pilihan. Next. Nah, agar kalian lebih memahami arti rekomendasi, tak ada salahnya untuk menyimak beberapa pendapat para ahli berikut ini. Yang pertama ada Lewis dan Harsini pada tahun 2010. Rekomendasi adalah suatu bentuk komunikasi sekaligus promosi tidak langsung yang dilakukan oleh para konsumen yang sudah pernah memberi produk atau jasa yang kemudian menceritakan berbagai pengalaman yang berkaitan dengan produk ataupun jasa tersebut kepada orang lain. Yang kedua ada Kotler dan Kelter pada tahun 2007. Jadi menurut Kotler dan Kettler adalah suatu proses komunikasi atau produk jasa tertentu yang berguna untuk memberikan informasi secara personal. Jadi mereka mencontohkan bentuk rekomendasi yang paling umum dilakukan melalui beberapa pengertian. Di atas dapat disimpulkan bahwa arti rekomendasi itu suatu saran yang menganjurkan, menguatkan atau membenarkan sesuatu. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan orang lain pada sesuatu yang memang bagus, berkualitas, dan layak dicoba. Next. Nah, selanjutnya, perencanaan pengembangan sebagai tindak lanjut evaluasi pembelajaran PAI. Jadi, tindak lanjut evaluasi hasil pembelajaran perlu dipahami dan dilakukan oleh setiap pendidik. Jadi, jika laporan hasil evaluasi pembelajaran itu kurang, maka yang harus dilakukan oleh pendidikan itu mengambil kebijakan pendidikan khususnya kepada siswa yang bersangkutan. Dan berdasarkan hasil-hasil evaluasi ilmiah seorang guru, jadi dapat merancang kegiatan-kegiatan tindak lanjut yang perlu dilakukan baik berupa perbaikan maupun berupa penyampuran program pembelajaran. Next. Nah, selanjutnya, keberhasilan dan kegagalan dalam hasil evaluasi pembelajaran terjadi karena faktor-faktor berikut. Di antaranya adalah yang pertama, ada faktor akademik. Yang kedua, faktor non akademik. Jadi apa yang dimaksudnya sih kok ada non faktor akademik? Hal ini menyangkut biasanya bisa saja faktor ketidakharmonisannya terhadap keluarga,
tidak harmonis dalam keluarga, tidak harmonis dengan orang tuanya, dan seluruh keluarganya. Terus mengisolisir diri dari teman, seperti introvert bisa kita bilang. Dia menjauhi diri dari teman-temannya, mengisolasi diri dengan diri sendiri. Dan juga ada ekonomi, seperti yang tidak mempunyai buku, atau bisa dibilang orang-orang yang kurang mampu. Yang ketiga, ada peserta didik itu sendiri. Maka perlu dilakukan wawancara dengan peserta didik yang bersangkutan, orang tua ataupun teman dekat. Itu seperti biasanya itu dilakukan oleh orang-orang yang kurang percaya diri. Biasanya kita perlu mewawancarai peserta didik yang bersangkutan. Yang keempat, ada pemanfaatan informasi. Hasil belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran harus didukung oleh peserta didik, orang tua atau wali peserta didik, kepada sekolah, guru, dan fasilitas sekolah lainnya. Yang kelima, ada peningkatan hasil belajar. Next. Nah, jadi setelah mengetahui berbagai bentuk kegagalan yang ada, maka itu diadakan peningkatan pembelajaran. Proses pembelajaran yang maksimal akan mengakibatkan hasil belajar yang baik. Dengan mengetahui keberhasilan dan kegagalan yang teridentifikasi, maka dapat dilakukan kegiatan yang dapat memaksimalkan proses pembelajaran. Disesuaikan dengan juga faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan tersebut. Jadi, atau dengan kata lain, alternatif solusinya yang kita ajukan haruslah mengarah pada upaya untuk menanggulangi kegagalan dan menguatkan pendukung keberhasilan belajar peserta didik. Maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Raja Haidar. Pembelajaran remedi atau perbaikan. Program pembelajaran remedi merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan. Program ini dilakukan setelah peserta didik mengikuti tes atau ujian kompetensi tertentu. Tetapi peserta didik tersebut mendapatkan skor nilai di bawah standar minimal yang telah ditetapkan. Dan program ini hanya dilakukan maksimal 2 kali. Apabila peserta yang sudah melakukan program remedial sebanyak 2 kali, namun nilainya masih di bawah standar minimum, maka penanganannya harus melibatkan orang tua atau wali murid. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam melaksanakan pembelajaran remedi antara lain: 1. Analisis kebutuhan. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan identifikasi kesulitan dan kebutuhan siswa. 2. Merancang motivasi belajar siswa dan lainnya. 3. Melakukan pembelajaran, yaitu dengan merancang rencana pembelajaran dengan kegiatan merancang atau belajar bermakna, memilih pendekatan, metode atau teknik, dan bahan. 3. Menyusun rencana pembelajaran, yaitu dengan memperbaiki rencana pembelajaran yang telah ada dan beberapa komponen perlu disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan siswa. Menyiapkan perangkat, misalkan berbagai soal LKS. Dan terakhir, melaksanakan pembelajaran, yaitu dengan memberikan arahan. Selain program remedial, ada program lagi dalam menangani dan merespon hasil dari evaluasi pembelajaran. Program itu adalah program penggayaan. Berbeda dengan program remedial yang hanya dikhususkan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran, sehingga
Hasil evaluasinya masih kurang dari standar ketuntasan. Program pengayaan adalah program yang dilakukan oleh pendidik untuk menindaklanjuti hasil evaluasi yang telah mencapai standar ketuntasan, sehingga peserta didik telah mencapai standar ketuntasan tidak dianaktirikan oleh pendidik yang lebih memprioritaskan pada program remedial. Adapun cara yang dapat dilakukan berkaitan dengan program penggayaan antara lain pemberian materi tambahan atau berdiskusi tentang suatu hal berkaitan dengan materi ajar berikutnya bersama teman kelompoknya yang mengalami hal serupa dengan tujuan memperluas wawasannya. Menganalisis tugas-tugas yang diberikan oleh guru sebagai materi ajar tambahan, mengajarkan soal-soal latihan tambahan yang bersifat penggayaan. Sekian dan terima kasih. Baik, kami sebagai pemateri dan saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih yang telah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.